Halo Sobat Aisen Muda, selamat datang di podcast Aisen Muda Bicara. Aku Mariana, CPNS dari Inspektorat Kabupaten Bekayang, dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi membahas hal-hal yang serius, yaitu tentang semangat bela negara versi Aisen Gen Z. Aku nggak sendirian, dan ada dua teman keren yang siap sharing pengalaman mereka. Hai Aidil, hai Dika. Hai semua pendengar, aku Aidil, CPNS di Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. Senang banget bisa ngobrol di sini. Halo, aku Dika dari CPNS di RSUD Jogi Bambang. Mantep Bang, bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ada 5 nilai utama dalam bela negara. Satu, cinta tanah air. Dua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Tiga, setia kepada Pancasila. Empat, rela berkorban. Dan lima, kemampuan awal bela negara. Oke, setelah kita bahas apa itu bela negara, sekarang aku mau ajak kalian untuk berbagi semangat bela negara yang bisa dan sudah kita terapkan di lingkungan kerja kita masing-masing. Silakan Aidil sharing pengalamannya. Kalau dari aku sendiri, kalau dari cinta tanah air, salah satunya kegiatan yang biasa aku lakukan itu memberikan pelayanan prima dan adil tanpa membedakan suku, agama, ras kepada seluruh warga negara yang mengurus pencari kartu kuning ya atau kartu pencari kerja atau yang disebut dengan AK1 maupun penyelesaian hubungan industrial. Kalau dari kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu menguasai, mensosialisasikan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban antar pekerja dan pemberi kerja terpenuhi secara seimbang. Lalu, ada setia pada Pancasila, yaitu menerapkan asas musyawarah mufakat, yaitu sila keempat, dan sila kelima, yaitu keadilan sosial, saat menengahi konflik atau mediasi antar pengusaha dan serikat pekerja. Lalu ada rela berkorban. Kalau rela berkorban, kalau yang biasa aku lakukan ya, itu bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 atau mengawal hak pekerja migran demi kesejahteraan masyarakat. Dan kemampuan awal bela negara yaitu menjaga kedisiplinan dan integritas serta terus meningkatkan kompetensi digital agar mampu beradaptasi dengan perkembangan bursa kerja dan sistem pelaporan ketenagakerjaan. Eh, itu sih yang biasa aku lakukan kalau uh, saat bekerja menerapkan semangat bela negara seperti itu. Kalau aku ya di rumah sakit kan ya, semangat bela negara yang aku sangat wujudkan itu pasti selalu memberi pelayanan yang terbaik buat pasien. Apapun kebutuhan pasien itu akan diberikan solusi yang terbaiknya gimana. Untuk cinta tanah air itu diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang kesehatan yang terbaik buat pasien tanpa pandang bulu dan siapa yang meminta pelayanan kesehatan. Untuk kesadaran berbangsa dan bernegara itu ditunjukkan dengan kerjasama lintas profesi karena di rumah sakit kan banyak profesinya dari dokter, perawat, bidan dan segala penunjang lainnya. Untuk setia pada Pancasila itu juga aku jaga integritas, nggak manipulasi data medisnya dan juga untuk kerahasiaan data pasiennya itu dirahasiakan. Untuk rela berkorban itu harus siap kapanpun pasien membutuhkan bantuan, baik itu malam ataupun pada saat hari libur. Tapi itu kan bagian dari tugas jadi tetap dengan semangat dijalankan. Dan untuk kemampuan awal bela negara, aku jalani dengan ikut pelatihan tanggap darurat dan juga kedisiplinan. Keren banget. Jadi jelas ya, bela negara itu bukan cuma teori, tapi bisa kita hidupin lewat kerja sehari-hari. Kalau aku di Inspektorat Kabupaten Bengkayang, tindakan bela negara aku tunjukkan dengan melaksanakan tugas pengawasan berpedoman pada undang-undang yang berlaku, serta memberikan pembinaan dan rekomendasi secara objektif kepada seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkayang. Selain itu, kita juga bisa tunjukin semangat bela negara lewat kedisiplinan, integritas, dan kerjasama yang baik antar rekan kerja. Semua itu membuat lingkungan kerja kita jadi lebih produktif dan harmonis. Tujuh. Dan jangan lupa juga untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan supaya bisa memberikan kontribusi terbaik buat negara lewat pekerjaan kita. Gen Z juga punya keunggulan di teknologi. Kita bisa bantu pelayanan publik dengan digitalisasi, bikin prosesnya lebih cepat dan juga efisien. Itu juga termasuk bentuk bela negara di era digitalisasi pada saat ini. Semangat bela negara nggak harus besar dan heboh. Yang penting konsisten dan nyata di lingkungan kerja kita sehari-hari. Nice. Jadi, tindakan ASN yang mencerminkan bela negara tuh bisa berupa disiplin kerja, integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik prima. Terima kasih Adil dan Nika udah sharing insight-nya. Semoga obrolan ini bikin teman-teman CPNS lain makin semangat mengabdi buat negeri. Semangat bela negara. ASN muda. Dan berakhlak.